yang aku mau point out di sini adalah trading fee-nya yang sangat-sangat murah, yaitu mulai dari 0,02% untuk maker fee dan 0,07% untuk taker fee. Kembali lagi bersama aku Feby, dan di sini aku tuh nggak mau ngebahas tentang token atau coin, tapi akhir-akhir ini aku tuh lagi nyari crypto exchange baru yang aku harap fee tradingnya lebih murah daripada yang aku pakai sekarang, karena rencananya tuh aku pengen bikin akun khusus buat aku trading biar nggak kecampur sama yang investasi. Dan akhirnya aku ketemu salah satu crypto exchange, yaitu FTX Exchange. Dan menurut aku ini tuh exchange derivatif yang sangat menarik, dan aku bakal kasih tau sekarang kenapa aku akhirnya bikin akun di FTX Exchange ini. Jadi salah satu berita yang menarik tentang FTX Exchange ini adalah dia tuh menandatangani kontrak 10 tahun dengan TSM. Jadi si TSM ini tuh sebuah grup tim e-sport yang sekarang karena udah ada deal dengan FTX ini, namanya itu ada embel-embel FTX-nya. Jadi setiap kali dia mau tanding, entah itu lomba untuk League of Legends, Valorant, Apex Legends, dan game-game lainnya di mana TSM ikut bermain, namanya itu akan jadi TSM FTX. Menurut aku itu cukup keren ya untuk branding. Jadi para fans-fansnya TSM ini bakal tahu ada exchange namanya FTX, atau mungkin penasaran FTX itu apa sih, jadi bakal cari tahu. Terus aku tuh sempat dengar kalau si FTX ini diisukan oleh FTX Finance Limited, yang dimana dia itu dibawahi CMC Institutional Holdings, dimana CMC ini tuh udah di list ke Nasdaq. Dan si FTX Exchange ini merupakan salah satu derivative exchange yang perkembangannya tuh sangat pesat. Dan si Alameda Research ini juga udah berinvestasi di FTX. Jadi Alameda ini adalah salah satu liquidity providers terbesar dan market makers yang ada di industri kripto ini. Ditambah lagi Metaplex Foundation, di mana dia itu merupakan NFT marketplace yang dibangun di atas Solana blockchain dan Metaplex protocol, ada bekerja sama dengan FTX dalam hal pembayaran. Jadi pembayaran di NFT marketplace ini akan menggunakan FTX Pay, jadi orang bisa bayar dengan credit card atau cryptocurrency. Dan NFT di sini tuh kayaknya bisa mulai dari collectible cards sampai virtual real estate dan bahkan digital item seperti digital sneakers. Nah, kalau kalian udah nonton sejauh ini dan kalian belum subscribe ke aku, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan kalau kalian mau bantu support aku jadi mood boosterku, bisa langsung traktir aku boba lewat link social bus yang aku taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian tampilan exchange-nya itu seperti apa, dan trading fee-nya itu berapa, dan hal-hal terkait si FTX Exchange ini. Pertama yang aku mau point out di sini adalah trading fee-nya yang sangat-sangat murah, yaitu mulai dari 0,02% untuk maker fee dan 0,07% untuk taker fee. Jadi kalau kalian belum tahu market maker atau taker itu apa, market maker itu orang yang pasang harga, jadi orang yang nawar ya. Kalau misalnya kita kayak mau beli, kita gak langsung hajar beli, atau kalau kita mau jual, kita gak langsung jual dari harga yang udah dipasang orang lain, jadi kita juga ikutan nawar. Nah, sedangkan taker itu yang langsung hajar tawaran dari orang yang mau beli atau jual. Nah, makanya fee-nya lebih gede karena dia maunya lebih cepat tereksekusi tradingnya. Ditambah lagi, kalau kalian pakai link referral aku untuk daftar ke FTX Exchange ini, kalian bisa dapat diskon tambahan 5% dari trading fee-nya. Terus kalau kalian punya FTT, yaitu utility token si FTX ini, dan kalian stake, kalian bisa dapat zero maker fee kalau kalian punya
25 FTT. Jadi salah satu fitur dari FTX ini yang menurut aku menarik banget adalah di derivatives assets-nya. Salah satunya itu futures. Jadi futures dia tuh menurut aku cukup lengkap dan banyak pilihan, dari yang perpetual futures biasa sampai ke futures yang ada jadwalnya. Maksudnya di sini dia bisa monthly seperti yang ini, June 2021 Bitcoin futures, atau yang semi annually yaitu ini seperti Bitcoin December 2021 futures. Jadi kontraknya itu bakal berakhir otomatis pada harusnya tanggal 31 Desember tahun ini. Terus di sini juga kalian bisa bikin sub account. Jadi kalau misalnya kalian mau trading biar P&L-nya atau profit net loss-nya tuh gak kecampur-campur, terus margin yang gak kecampur-campur, kalian bisa bikin sub account baru. Tuh, keren banget gak sih? Ini kayak fitur yang aku baru temuin di exchange ini. Tambah lagi, di sini kita juga bisa ngatur layout view kita sendiri. Jadi di settings, kalian tinggal pilih lock layout atau unlock layout. Terus di situ kalian bisa tinggal kayak drag and drop aja, susun sesuka kalian. Aku nggak tahu ini kayaknya kalau chartnya nggak bisa di drag ya. Tapi yang lain-lainnya bisa kalian atur tuh. Kayak asik banget gak sih? Bisa atur sesuka hati mau tampilannya bagaimana. Dan menurut aku indikator yang disediakan di FTX Exchange ini tuh cukup lengkap. Kayaknya emang udah lengkap banget deh. Jadi aku suka banget sih sama exchange-nya si FTX ini, karena dari tampilannya itu menurut aku udah sangat bagus banget, very sleek dan sangat membantu. Di sini juga buat ngatur leverage-nya sangat simple dan dia bisa sampai 101 kali. Oh, kayaknya ini harus di lock lagi sih, tapi kalau udah mau mulai trading ya, biar nggak ke drag and drop terus. Jadi kalau misalnya kalian udah susun, tinggal di lock aja. Nah, terus sini kita bisa atur leverage sampai 101. Dan di sini juga ada konfirmasi biar kita tuh nggak salah naikin. Soalnya kalau misalnya di atas 50 kali leverage-nya itu akan lebih risky untuk terlikuidasi. Terus dia tuh ada banyak fitur dimana kita tuh selain bisa trading crypto, di sini juga bisa trading stocks dengan pair USD. Terus dia juga punya leverage token dimana dia tuh ada yang 3 kali. Jadi 3 kali itu kalau turun namanya bear, kalau naik namanya bull. Jadi kayak misalnya ini apa tuh, Bitcoin ya, Bitcoin bull atau Bitcoin bear. Jadi kalau misalnya si Bitcoin ini naik 1%, dia akan naik 3 kali lipatnya. Jadi 1% berarti naik 3%. Sedangkan kalau misalnya Bitcoin turun 1%, dia bakal ikutan turun 3 kali lipatnya, yaitu 1%. Tergantung mau ambil yang bull atau yang bear. Jadi kalau yang bear itu kalau dia turun dia naik, kalau yang bull harga Bitcoin naik dia ikutan naik. Nah, kurang lebih yang lain sama semua sih, cuma beda multipliernya aja. Ada yang setengah dan ada yang 1 kali. Namanya kalau yang setengah itu half, terus kalau yang 1 itu namanya hedge. Jadi dia lebih banyak variasi leverage token ya menurut aku. Terus dia juga bisa buat options, jadi menentukan harganya itu naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. Dan bisa bikin prediksi, misalnya nih yang Trump, kita tuh kayak ngebet juga sih, prediksi apakah pada tahun 2024 Trump akan jadi presiden atau tidak. Jadi kalau misalnya menang, harganya akan jadi $1. Kalau misalnya enggak, harganya itu akan jadi $0. Jadi ini lebih kayak gamble sih, kayak sedikit judi ya kalau aku lihat. Terus ini yang tadi aku sebutin tentang dia ada produk futures yang semi annual, terus kayak monthly juga. Jadi yang semi annual itu dia benar-benar bakal expired pada 31 Desember 2021 jam 10 pagi.
dan jamnya itu tuh benar-benar langsung ngikutin time zone kita. Dan di sini dia juga ada market NFT. Di beberapa dia kayak bisa ditukar sama barangnya langsung. Tahu aku, dia juga ada beberapa yang collab. Misalnya ini dia collab sama Peanuts, terus di sini ada collab bareng Snoopy. Dan buat kalian yang tertarik daftar di FTX ini, kalian bisa cek langsung mau itu di Play Store maupun di App Store. Dan jangan lupa kalau kalian mau dapat diskon 5% dari trading fee-nya, kalian bisa pakai referral aku yang aku taruh di deskripsi. Semoga informasi ini bermanfaat, terutama buat kalian yang lagi nyari platform buat trading crypto maupun stocks, karena ini udah kayak all in one banget. Tapi untuk stocks-nya bukan stocks Indonesia ya, tapi stocks dari luar negeri. Jadi sekian dari aku, semoga membantu dan sampai jumpa.